Halo semuanya, perkenalkan saya Elwina Maharani dengan NIM 239114007 dari mata kuliah Teologi Moral B. Di sini saya akan membahas mengenai peran moral keluarga dalam pendidikan seksualitas anak. Pertama-tama, siapa itu keluarga? Keluarga adalah miniatur gereja sebagai tempat persekutuan umat beriman Katolik. Di dalam keluarga, anak-anak akan mendapatkan pendidikan pertama mereka untuk mengenali nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang peduli pada lingkungan sosial dan punya tanggung jawab moral. Salah satu pendidikan yang krusial adalah pendidikan seksualitas. Namun dalam keluarga tradisional masih sering kali dijumpai bahwa pendidikan seksual dianggap tabu atau seolah-olah tidak perlu dibahas. Padahal hal ini adalah dasar dari pendidikan moral keluarga. Bila keluarga gagal dalam memberikan pendidikan seksualitas yang menyeluruh dan bersumber dari nilai agama serta negara, maka kemungkinan anak-anak akan mencari informasi dari sumber yang tidak akurat, sehingga dapat memicu tindakan negatif. Selanjutnya, pendidikan seksual sendiri adalah upaya untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial yang merupakan dampak perkembangan dan pertumbuhan manusia. Oleh sebab itu, orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk menanamkan nilai-nilai moral seksualitas seperti penghargaan terhadap martabat diri dan orang lain, tanggung jawab, dan kesucian kepada anak-anaknya. Tujuannya jelas, yaitu untuk membentuk karakter dan moral anak, terutama pada moral seksual. Pendidikan seksual yang tepat dapat mengurangi dampak negatif dari penyimpangan seksual, hubungan seksual bebas, aborsi, kehamilan yang tidak direncanakan, dan penyakit menular seksual. Maka dari itu, pendidikan seksual itu sangat penting untuk diberikan kepada anak karena tidak hanya melindungi diri anak sendiri, tapi juga orang-orang di lingkungan sekitarnya. Di sini ada pandangan gereja mengenai pendidikan seksual, yaitu merupakan hak dan kewajiban mendasar bagi orang tua untuk membina anak-anak agar memiliki pengertian dan sikap hormat terhadap norma-norma moral. Hal ini menjadi jaminan yang sangat berharga bagi pertumbuhan pribadi yang bertanggung jawab pada bidang seksualitas manusiawi. Gereja juga menentang secara tegas bentuk-bentuk pembinaan atau penyuluhan tentang seksualitas yang terpisah dari prinsip-prinsip moral. Karena pembinaan seperti itu malah dapat menggiring anak pada kenikmatan duniawi dan menghilangkan kepolosan mereka, sehingga membuka jalan pada tindakan tercela. Bagaimana peran moral keluarga dan orang tua dalam memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak mereka? Di sini ada 4 poin yang saya rangkum. Yang pertama adalah keluarga dapat memberikan informasi tentang tema seksualitas dengan cara yang mudah dipahami oleh anak-anak dan sesuai dengan taraf perkembangan mereka. Keluarga juga perlu membangun rasa kesopanan yang sehat. Kesopanan di sini maksudnya adalah cara pertahanan alamiah seseorang untuk menjaga realitas batinnya dan mencegah dirinya dijadikan objek semata. Kemudian, keluarga harus mengajarkan berbagai ungkapan cinta, perhatian yang timbal balik, kelemah lembutan penuh hormat, dan komunikasi yang kaya makna kepada anak-anak mereka. Dan terakhir, keluarga dapat mengajarkan anak-anak untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, serta menerima diri mereka sendiri sebagai bagian dari karya ciptaan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Refleksi dari saya, pendidikan dan pendampingan moral seksual perlu digaungkan agar keluarga menyadari betapa pentingnya pengajaran ini dilakukan secara berulang dan menetap, supaya memiliki hasil yang maksimal. Ketika orang tua mengajarkan pendidikan moral dan seksualitas anak secara tepat, mereka telah mengambil satu langkah krusial untuk mencegah dan menyelamatkan anak-anak dari risiko penyimpangan seksual di masa depan. Baik, materi ini akan saya tutup dengan quotes dari John F. Kennedy. Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future. Cukup sekian dari saya dan terima kasih sudah mendengarkan.